semua orang Kristen masih masuk surga nggak? Belum tentu. Nah, udah simpel. Itu jawabannya. Gitu. Nah, sekarang kalau yang bukan Kristen pasti masuk neraka nggak? Lah? Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Balik lagi dengan saya Luis Prasetyo. Ya, kali ini kita akan bahas soal Gilbert Lumoindong, Pak Pendeta Gilbert Lumoindong. Nah, ada beberapa statementnya yang saya setuju ya. Walaupun ada beberapa teman saya yang tidak setuju dengan dia, tapi ada beberapa hal yang saya setuju. Tetapi ada beberapa hal yang saya benar-benar menentang dan saya tidak setuju. Apa aja itu? Mari kita bahas. Ya, kemarin Pendeta Gilbert Lumoindong bertemu dengan Dr. Richard Lee. Ya, mereka ngobrol-ngobrol soal mualaf, ngobrol tentang Kristen dan Islam dan lain-lain. Nah, ada statement-statement yang mana ini sebenarnya Pak Gilbert ini harus mempertanggungjawabkannya. Karena ada beberapa hal tersebut itu ambigu dan terkesan salah, bertentangan dengan iman Kristen sendiri. Apa itu? Mari kita nonton videonya. Pendeta, kalau misalnya nih ada orang pindah agama dari Kristen nih, pindah agama menjadi agama misal mualaf lah ya, menjadi agama Islam, masih bisa nggak dia masuk surga versi Kristen? Kita clear dulu, nggak ada surga versi Kristen. Ya, di situ ada satu pertanyaan dari Dr. Richard Lee. Kalau seorang yang dari Kristen masuk Islam dan kemudian dia mualaf, apakah masih bisa selamat dan masuk surga? Nah, pertanyaan ini dijawab dengan Pendeta Gilbert bahwa harus clear dulu nih. Apa yang clear? Katanya yang harus clear dulu bahwa tidak ada surga versi Kristen dan versi Islam. Ya, memang sebenarnya Tuhan itu universal ya. Tuhan itu tidak melihat satu agama tertentu, tidak. Ini benar-benar Tuhan itu yang universal. Dan yang penting nanti kita akan bahas tentang doktrin Kristen dan Islam yang benar-benar bertentangan. Dan pandangan tentang keselamatan itu berbeda. Ini yang harusnya Pak Gilbert jelaskan dengan baik. Mari kita nonton videonya sekali lagi di mana Pendeta Gilbert tidak mengclearkan hal ini. Mari kita lihat. Kita clear dulu. Nggak ada surga versi Kristen. Ya. Itu lu masuk surga yang ada salibnya tuh, itu Kristen tuh. Nah, yang ada bulan bintangnya nih khusus Muslim gitu. Nggak ada. Semua orang harus Oke, masih bisa masuk surga nggak? Satu, dalam Kristen itu ada dua. Ada yang bilang, oh Dr. Richard itu murtad. Karena apa? Tinggalkan. Bahasanya Yudas, bahasanya apa segala macam gitu. Nah, dalam Ibrani pasal 6 tuh ada tuh jelasan murtad. Tapi yang kedua bisa dibilang anak yang hilang. Anak yang hilang itu lari. Lari aja gitu. Lari. Kenapa dia lari? Bukan karena dia jahat. Mau mencari. Mau mencari. Tapi dalam Alkitab dia bilang Bapa menunggu. Gitu. Nah, kapan waktunya? Ya waktunya Bapa. Nah, menunggunya apa? Harus nunggu Dr. Richard masuk Kristen nggak? Pertanyaan saya gini. Semua orang Kristen pasti masuk surga nggak? Simpel aja. Semua orang Kristen masih masuk surga nggak? Belum tentu. Nah, udah simpel. Itu jawabannya. Gitu. Nah, sekarang kalau yang bukan Kristen pasti masuk neraka nggak? Lah, jadi surga itu ada catatan. Oke, yang masuk surga satu harus Islam, yang masuk surga harus Kristen, atau yang masuk surga harus begini. Nah, tergantung dia. Dia maunya kemana? Gitu aja. Gitu. Nah, inilah yang saya bilang dengan abu-abu yang disampaikan oleh Pak Pendeta Gilbert. Di mana ya terserah dia lah, terserah dia aja. Mana yang mau masuk, kalaupun dia Islam dia mau masuk surga, kalaupun dia Kristen mau masuk surga, itu tergantung dia. Bisa-bisa aja. Nah, inilah Pak, ini sebuah statement yang ambigu di mana Bapak tidak menjelaskan dengan baik tentang kebenaran di dalam iman Kristen. Dalam iman Kristen benar, Kristen tidak menyelamatkan. Kristen hanya sebuah agama dalam arti konteks nama Kristen. Tapi kalau Kristen yang artinya adalah pengikut Yesus, Kristen yang artinya adalah iman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat, jalan kebenaran satu-satunya, ya dia itu pasti masuk surga. Karena dalam Yohanes 3 ayat 16, barang siapa percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesuslah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun Pak Gilbert yang bisa kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Jadi inti dari segala sesuatunya adalah iman kepercayaan kepada Yesus. Nah, kalau misalnya dia Kristen tapi Kristen cuma KTP, dia
tidak memiliki iman yang teguh dalam Yesus Kristus, ya jelas dia tidak masuk surga. Tapi kalau dia memiliki iman dalam Yesus Kristus, itulah yang dimaksud dengan dia pasti masuk surga. Nah, persoalannya, apakah orang yang sudah meninggalkan Yesus, dia pindah agama, apakah dia tidak bisa masuk surga? Pertanyaan Dr. Richard Lee. Loh, dia masih bisa masuk surga. Caranya gimana? Ya bertobat. Caranya kembali percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia masih bisa masuk surga. Makanya saya bilang, Dr. Richard Lee, Anda masih punya kesempatan selagi masih hidup untuk kembali kepada jalan yang benar. Kalau Anda masih meninggalkan Tuhan Yesus Kristus sampai detik ini, ya jelas bagaimana mau selamat, bagaimana mau masuk surga, sedangkan Anda tidak berada dalam jalan kebenaran dan hidup. Anda tidak believe in Christ, Anda tidak percaya kepada Yesus Kristus, ya nggak bisa gitu. Karena poin pentingnya, kunci untuk bisa masuk surga yaitu dalam Yesus Kristus. Itu kan poinnya. Dan poin inilah yang kita semua harus tahu. Dan Pak Gilbert benar-benar tidak mengklirkan ini. Dan ini sangat-sangat keliru, Pak. Karena Bapak sendiri di depan jemaat dengan tegasnya berkata seperti ini. Agama mengajarkan moral dan perbuatan yang baik. Tapi kekristenan berbeda karena kekristenan menawarkan juru selamat. Makanya selalu saya bilang, nabi boleh banyak, agama boleh banyak, rasul boleh banyak. Juru selamat hanyalah Yesus Kristus Tuhan. Itulah keindahannya hidup Kristen. Karena kalau bicara nabi, semua agama punya nabi. Yang membedakan kekristenan dengan agama, kekristenan punya juru selamat. Loh, lah terus kok kenapa di hadapan Richard Lee yang mempodcast Anda tidak mengatakan itu? Inilah pembeda antara agama kita Kristen dengan yang lain. Jika yang lain menawarkan moral, menawarkan amal, menawarkan pekerjaan-pekerjaan baik, dalam kita ditawarkan keselamatan. Poin penting dalam kekristenan itu ditawarkan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Tidak ada keselamatan di tempat yang lain. Inilah kenapa saya katakan bahwa saya tidak setuju dengan cara Pak Pendeta Gilbert. Ini sebenarnya momen loh. Momen di mana Pak Gilbert ini bisa menyampaikan bahwa masih bisa Dr. Richard Lee kalau balik lagi beriman pada Yesus Kristus masih bisa ke surga. Nah, momen itu bisa menyentilnya sedikit untuk dia akhirnya berpikir, oh iya ya, berarti keselamatan ke sana. Nah, ini yang tidak Anda ambil Pak Pendeta. Ini sayang sekali bahwa statement Anda justru menunjukkan tentang Kristen progresif yang dimiliki Brian. Nah, Kristen progresif itu menganggap bahwa semua agama itu adalah jalan untuk masuk surga. Hanya beda-beda caranya. Saya dengan Kristen, Anda dengan Islam, yang lain dengan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, semuanya. Nah, inilah yang namanya Kristen progresif. Kristen progresif itu kebenaran tidak absolut, tapi kebenaran itu relatif. Nah, keselamatan itu tidak relatif. Kebenaran tentang keselamatan itu absolut, Pak. Inilah yang sebenarnya harus ditanamkan pada Dr. Richard Lee. Mumpung belum jauh dia kemana-mana. Iya kan? Oke, ada statementnya lagi yang menyatakan bahwa Dr. Richard Lee adalah Yudas, dan ini dibela oleh Pak Pendeta Gilbert. Ini videonya. Lalu kok orang bilang Yudas, pertanyaan saya, emang Yudas pernah pindah agama? Apa urusannya sama Yudas? Yudas kan yang menjual Yesus, ini kan bukan menjual Yesus, kan pindah agama, gitu kan? Kenapa pindah agama? Orang pindah agama kan mencari, iya kan? Kenapa mencari? Karena belum menemukan. Nah, kenapa belum menemukan? Ya, bukan salah Dr. Richard. Salah pendetanya dulu, iya kan? Kasar-kasarnya, ya kan? Istilahnya gini, kalau pastor dulu membuat Dr. Richard mengerti, membuat Dr. Richard memahami, kan beres. Waktu dia buat belum mengerti aja makanya. Yeah. Mungkin dia khotbahnya kurang jelas waktu itu. Kasih bener nggak? Bener nggak? Ya, kenapa orang pindah agama? Kan mencari. Emangnya Dr. Richard pindah agama supaya dapat duit? Ustadz Dery bilang masuk sini dapat 16 miliar gitu kan, lain cerita. Kan mencari apa? Keselamatan. Ya, sebenarnya kalau dikatakan bahwa Yudas menjual Yesus demi uang dan kemudian
Dr. Richard Lee meninggalkan Yesus itu tidak karena uang, berarti dia tidak bisa disebut Judas. Sebenarnya inti dari statement Judas Iskariot itu bukanlah tentang menjual Yesus demi uang, bukan, tapi adalah tentang meninggalkan Yesus. Meninggalkan Tuhan Yesus. Dia sudah tidak setia dengan Tuhan Yesus. Itu kan inti dari Yudas. Kenapa dia jual? Karena dia ingin mendapat sesuatu dan dia sudah tidak mau bersama-sama dengan Yesus lagi. Kan intinya itu. Dan pengkhianatan itulah yang disampaikan tentang mereka yang mengkhianati Yesus. Sebenarnya kan begitu. Makanya dikatakan Yudas. Seseorang yang setia ya dia tidak akan menjual demi apapun, demi popularitas, demi bisnisnya, demi kekayaan, demi hal yang lain lah. Pokoknya intinya tidak boleh, makanya disebut Yudas. Dan di sini kalau Dr. Richard Lee dia tersinggung karena disebut Judas, ya nggak bisa dong. Kan memang seseorang yang meninggalkan Yesus itu seperti Yudas, kan seperti itu. Kalau kamu mau setia ya seperti Petrus kan, datang kembali kepada Yesus Kristus. Petrus yang sudah menyangkal Yesus 3 kali, ingat ya. Sebelum ayat berkokok, Petrus menyangkal Yesus banyak 3 kali. Dan setelah 3 kali menyangkal Yesus, kemudian Petrus dia menyesali perbuatannya dan dia kembali kepada Tuhan Yesus. Kalau mau disebut Petrus ya balik gitu loh, Dr. Richard Lee. Dan inilah yang tidak di-clearkan oleh pendeta Gilbert sekali lagi. Banyak kejanggalan-kejanggalan dan banyak hal-hal lubang-lubang yang Anda tidak tutupi dalam statement-statement Anda, Pak Pendeta. Dan ini sayang, dan mudah-mudahan apa yang menjadi statement-statement saya ini bisa menutupi lubang-lubang di mana itu bisa menimbulkan multi tafsir dari Pak Pendeta Gilbert ini. Nah, ada hal yang saya setuju ya, saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Pendeta Gilbert, yang mana katanya ya itu salahnya pasturmu, itu salahnya pendetamu, karena pendetamu kok nggak ngejelasin ke kamu dengan baik, makanya kamu mencari kebenaran ke tempat lain. Nah ini ada benarnya. Kenapa? Jika jemaatnya tidak dilayani dengan baik, tidak disampaikan tentang iman Kristen sebaik mungkin, maka bisa jadi jemaatnya akan hilang. Makanya tugas hamba Tuhan itu adalah menyampaikan, menginjili dengan baik orang-orang yang mana mereka membutuhkan kebenaran itu. Jangan sampai mereka nggak ngerti apa-apa. Ya sebenarnya kan Dr. Richard Lee ini kan tinggalkan Kristen, tinggalkan Yesus ya karena dia nggak ngerti tentang kekristenan kan. Seandainya dia mengerti kekristenan, dia pasti tidak akan meninggalkan Yesus. Intinya kan gitu. Cuman hal ini juga tidak sepenuhnya benar. Nah, kenapa tidak sepenuhnya benar? Kenapa Dr. Richard Lee tidak belajar Kristen baik-baik kan gitu? Memang benar di gereja-gereja tidak diberikan sesuatu yang mungkin seperti apa yang dimau. Tapi kan di YouTube udah banyak, di online udah banyak. Belajar tentang Kristenan dengan baik. Jangan sampai kemudian meninggalkan Yesus dan kemudian dibilang Yudas, tersinggung kan lucu gitu loh. Nah dia juga komplain, loh Kristen ini kok kayak gak ada kasih. Bro, kasih tuh gak melulu ngasih kamu uang bro. Dr. Richard Lee, kasih tuh gak melulu soal saya datang untuk memberikan kamu membeli kosmetikmu, sabunmu dan lain-lain. Biarlah saya hitam begini biar sudah. Kasih gak melulu soal itu. Tapi kasih juga menegur bos. Ketika orang-orang mengatakan kamu Yudas Iskariot, itu mereka peduli. Kenapa peduli? Mereka peduli, tidak ingin kamu seperti Yudas. Makanya kembali, kan begitu sebenarnya. Orang yang peduli, orang yang mengasihi, dia juga akan menegur. Nah sekarang ginilah logikanya. Ketika Dr. Richard Lee ini mau jatuh ke jurang, kemudian apakah saya bilang, oh ya gak apa-apa, ya itu ke situ aja kamu ke jurang, gak apa-apa, ini aku kasih kamu roti, saya kasih kamu ayam goreng dan lain-lain. Kan enggak kan. Pasti apa yang dilakukan? Pasti yang dilakukan adalah jangan di jurang. Kalau bisa kita pukul dia supaya dia jatuh dan kemudian kita tarik untuk kita selamatkan kan. Nah Yesus ketika dia mengasihi domba-dombanya, ketika domba itu tersesat, ya seorang gembala yang baik tidak maulah dombanya itu terus-terus tersesat kan. Apa yang dilakukan gembala supaya dia kembali? Dia cari dombanya dan kemudian dia patahkan kakinya. Kenapa dipatahkan kakinya? Supaya dia tidak kabur lagi. Supaya dia masuk ke dalam kawanan dombanya. Dan kemudian dia akan
balut, sembuhkan kakinya supaya dia tidak lagi meninggalkan gembalanya. Kan gitu cuy. Kan itu, tapi inti dari semua pembahasan ini, jangan sampai teman-teman salah berpikir. Di dalam Kristen itu tidak ada sama sekali yang namanya banyak jalan menuju sorga, banyak jalan menuju Roma, itu tidak ada. Satu-satunya jalan untuk masuk surga ya hanya melalui Yesus Kristus. Kamu Kristen belum tentu masuk surga kalau kamu Kristen KTP dan tidak percaya Yesus. Tapi kamu bisa masuk surga jika kamu percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita menebus dosa kita, dan nanti kelak ketika Ia datang dua kalinya, Dia akan membawa kita ke tempatnya, yaitu bersama dengan Bapa di surga kekal selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati semua. Louis Prasetyo sini, dan be with you all.